underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, di kota Tangerang Selatan, Banten, ada darurat kabel yang semrawut dan menjuntai, dan akibatnya ada beberapa orang yang celaka gara-gara terjerat kabel itu. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Lagi-lagi nih kabel yang gentayangan tadi itu memakan korban. 2 tahun yang lalu ada korban yang begitu juga ya, dini hari kurang lebih jam 4-an itu. Betul. Dia mengejar sesuatu yang harus cepat, dia naik sepeda motor, ada kabel yang jontang ya, ada yang gentayangan, kenalah dia lehernya. Dan dia jatuh semaput, masuk ke rumah sakit. Akhirnya yang terjadi apa? Sampai berbulan-bulan itu dia masih nggak bisa ngomong, karena lehernya itu kena kabel itu hampir putus, ya, jadi sarafnya pembicaraan itu hampir putus, sehingga makan juga susah. Kalau kita lihat dia waktu di rumah sakit itu dia juga harus makannya harus pakai sonde, nggak bisa nelen macam-macam. Lah ini kan mencelakakan orang, ya, sampai hari ini belum ada kabar. Kita belum sempat mencari kabar apakah penderita dulu yang kena kabel dulu itu sudah sembuh atau tidak, itu kita belum ketemu ya. Kita tanya sama Mbah Google, ternyata juga belum ketemu ya. Cuman adanya berita-berita yang masih yang dulu, yang masih kecelakaan itu. Lah sekarang ini diulangi lagi. Ya, di Tangerang tadi itu ada lagi gentayangan. Ya, orang kena lehernya jatuh. Beruntung ini lehernya nggak hampir putus seperti yang pertama ya. Nah, dan dia berboncengan, nah yang berboncengan juga jatuh, kepalanya juga luka. Ya, nah sekarang ternyata sebelum ini terjadi ada 2 atau 3 orang yang jatuh karena kena kabel itu. Ya, jadi kabel itu lebarnya gentayangannya terlalu rendah sehingga kenanya perut. Ya, itu kalau malam hari, biasanya malam hari. Itu kan kabel itu kan warnanya hitam. Ya, dan kabel warna hitam itu kan nggak ada lampunya itu, jadi nggak kelihatan. Jadi begitu jalan karena terlalu rendah, maka nyawa dari pemotor tadi itu terselamatkan karena yang kena perutnya. Ya, kalau tadi yang pertama kita bicarakan itu sial karena juntainya itu persis leher. Nah ini perut. Jadi kalau kita pakai istilah yang budaya orang Jawa ya bilang bejo. Untung kena perutnya, jadi cuman jatuh dan luka-luka memar ya. Tapi ya budaya bagus kan bilang untung, udah kecelaka masih untung, ya kan. Nah, tapi untuk masang kabel ini nggak boleh pakai untung-untungan. Masang kabel ini kalau berani gentayut berjatuhan seperti tadi itu, gentayangan seperti itu kan nggak boleh. Nah ini harusnya menjadi tugas PU. Dinas Pekerjaan Umum provinsi atau kota itu koordinasi bahwa tidak boleh ada kabel yang gentayangan. Yang merawat kabel ini siapa? Cari penanggung jawabnya. Jadi kalau sampai terjadi gentayangan kabel tadi itu, apakah itu kabel listrik, apakah itu kabel fiber optik yang sekarang kan lagi seru untuk meningkatkan kecepatan dari internet kita. Nah itu harus bertanggung jawab. Nah kalau sampai gentayangan tidak perlu nunggu korban, langsung dia harus bertanggung jawab, ganti rugi. Ya, ganti rugi sama pemerintah daerah atau pemerintah pusat, tergantung siapa yang tanggung jawab terhadap jalan tadi itu yang seberat-beratnya. Ya, sudah diberi fasilitas boleh narik kabel di jalan umum, tapi dia harus bertanggung jawab dan harus bertanggung jawab merawatnya. Kalau merawat seperti ini memangnya gampang atau sulit, Om Bob? Ya, yang namanya itu kan istilah yang paling kenal dulu waktu zaman kemerdekaan itu kan man behind the gun. Ya, Indonesia merdeka itu waktu itu sama Belanda perang. Itu kan Indonesia belum punya banyak senjata kan, maka semua pejuang Indonesia itu pakai bambu runcing. Ya, merdeka serang. Ya, akhirnya sama menang. Jadi sebetulnya di sini juga man behind the gun. Jadi kalau ini sudah disiapin aturannya seperti itu, ya tinggal pemerintah daerah tadi itu ada orang yang ngawasi kerjaannya. Jangan cuman
terjadilah apa yang dikatakan orang itu. Pegawai negeri itu kan banyak, tapi kan nganggur semua, cuman baca Quran. Kalau sekarang nggak baca Quran dah, sekarang baca HP. Ya kalau datang duduk, diam, baca HP, tanggal 1 bayaran duit, ya, dan itu aja, baca HP, medsos, ya, terus ngobrol sana ngobrol sini, udah begitu. Apalagi pakai wifi-nya kantor yang gratis, ya, cuman kerjaannya seperti itu. Nah sekarang buktikanlah kalau pegawai negeri itu punya kerjaan. Jadi satu jalan yang ada kabel gontayangan itu harus diawasi. Satu orang ngawasin berapa kilometer, dia harus jalan, nggak duduk tok, harus jalan, ya, harus dihitung, ya, 1 menit berapa step, dia harus dihitung. Ini kalau jalannya ada sekian banyak, oke, dia harus jalan 2 jam, istirahat 15 menit, misalnya seperti itu. Kalau sampai pengawasannya dia tuh lolos, ya berarti dia dihukum. Dipecat dari pegawai negerinya, jangan cuma dimutasi, ya. Mutasi itu kan promo singkir, ya, dipindah tempat tapi pangkatnya naik, itu biasanya seperti itu. Nah ini harus betul-betul cari orang yang mau kerja dengan baik. Kalau ini terjadi, tidak ada loh perusahaan yang punya kabel gentayangan itu masih terjadi, pasti dia takut. Karena misalnya pakai kabel gentayangan itu investasinya dia ratusan miliar, ya kan? Nah terus kalau terjadi seperti ini dia didenda 50 miliar, 25 miliar. Siapa yang mau? Kan nggak mau. Kalau nggak mau dia harus tanggung jawab masangnya dengan benar. Dan kalau sebelum ketahuan, ya orang yang punya tanggung jawab dengan kabel ini kan dia pasti ngirim supervisor. Sebulan sekali cek, ada yang kendor enggak kalinya, macam-macam. Jadi kembali lagi ke sistem pemerintah yang mengawasinya bagaimana. Kalau yang ngawasinya melempem dan bisa disuap, nah itu juga percuma. Seperti ini. Jadi kembali, kalau ada hal-hal yang seperti ini, pemerintah daerah atau yang bertanggung jawab itu kerjanya baik atau tidak bisa lihat dari kabel yang gentayangan itu, bentangan kabel itu terjadi enggak yang driver. Kalau itu ada, ya berarti pemerintah daerah atau pemerintah yang bertanggung jawab di situ tuh kerjanya nggak beres. Gampang toh, rakyat bisa tahu kok, oh ini perusahaannya nggak beres. Luar negeri itu juga ada yang gentayangan, tapi nggak pernah terjadi seperti ini. Rapi semua. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.